Problema pendidikan multikultural di Indonesia. Indonesia tentunya memiliki beberapa problematika pendidikan multikultural yang masih menjamur di dalam negaranya. Untuk itu, agar mengetahui lebih dalam mengenai sebab dan solusi dari beberapa problema pendidikan multikultural tersebut, mari kita ulas satu persatu. Yang pertama yaitu keragaman identitas budaya daerah. Keragaman yang ada di Indonesia menjadi modal sekaligus potensi konflik. Keragaman budaya daerah memang memperkaya khasanah budaya dan menjadi modal yang berharga untuk membangun Indonesia yang multikultural. Namun, kondisi tersebut pun memiliki potensi untuk memecah belah dan menjadi lahan subur bagi konflik dan kecemburuan sosial. Masalah ini muncul jika tidak ada komunikasi yang terjaga dengan baik antar budaya daerah sehingga dapat menghambat proses pendidikan multikultural di Indonesia. Untuk itu, dalam mengantisipasi hal ini, keragaman yang ada harus diakui sebagai sesuatu yang memang sudah seharusnya ada, tumbuh dengan sewajarnya. Selanjutnya diperlukan suatu manajemen konflik agar potensi konflik dapat terkoreksi secara dini untuk ditempuh langkah-langkah pemecahannya. Maka dari itu, dengan adanya pendidikan multikultural, diharapkan masing-masing warga daerah tentu bisa saling mengenal, memahami, menghayati, dan bisa saling berkomunikasi. 2. Pergeseran kekuasaan dari pusat ke daerah. Sejak setelah masa reformasi bergema di Indonesia dihadapkan dengan beragam tantangan baru yang berkaitan dengan budaya. Dalam arena budaya, terjadinya pergeseran kekuatan dari pusat ke daerah membawa dampak besar terhadap pengakuan budaya lokal dan keragamannya. Masa Orba dengan sekarang memang berbeda. Kebijakan yang terkait dengan kebudayaan saat itu masih tersentralisasi, sedangkan sekarang tidak lagi. Kebudayaan sebagai sebuah kekayaan bangsa sekarang ini dikembangkan dalam konteks budaya lokal masing-masing. Konsep putra daerah dalam pos penting memang diperlukan agar putra-putra daerah itu ikut memikirkan dan berpartisipasi aktif dalam membangun daerahnya. Harapannya tentu adalah asas kesetaraan dan persamaan. Namun bila hal tersebut masih terus dihembuskan, justru akan membuat masyarakat terkotak oleh isu kedaerahan yang sempit. Maka pendidikan multikultural bersifat urgent untuk mengurai pandangan sempit mengenai isu kedaerahan sehingga timbul toleransi dan harmonisasi. 3. Kurang kokohnya nasionalisme. Keragaman budaya yang ada di Indonesia tentunya sangat memerlukan adanya kekuatan yang dapat menyatukan seluruh pluralitas negeri ini. Tidak lain, hal yang dapat memiliki kekuatan tersebut yaitu Pancasila. Semakin berkembangnya isu kedaerahan di Indonesia menimbulkan kurangnya kepedulian masyarakat dengan nilai-nilai Pancasila. Dengan berkembangnya zaman pun semakin banyak ideologi lain yang masuk ataupun persepsi keliru terhadap Pancasila. Kekokohan nasionalisme masyarakat Indonesia perlu diperbaiki. Nasionalisme pun perlu untuk ditegakkan Indonesia dengan cara yang baik, dengan tanpa jalur kekerasan, seperti dengan cara-cara yang edukatif, persuasif, dan manusiawi. Sejarah telah menunjukkan peranan Pancasila yang kokoh untuk menyatukan kedaerahan ini. Kita sangat perlu mengasah nasionalisme yang kokoh demi menghilangkan isu pemecah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dengan pendidikan multikultural. 4. Fanatisme sempit. Fanatisme dalam arti luas memang diperlukan dalam suatu masyarakat. Dan sebaliknya, fanatisme sempit di mana masyarakat menganggap bahwa kelompoknya yang paling benar, paling baik, dan kelompok lain harus dimusuhi, itulah yang berbahaya. Tidak sedikit fanatisme ini menyerang masyarakat yang memiliki multikulturalisme bahkan sampai menimbulkan korban.
Misalnya yaitu fanatisme sempit yang terjadi di kalangan supporter bola di tanah air ini, sering membabi buta dan sudah jelas bahwa hal tersebut tidaklah sehat. Di sini, pendidikan multikultural memiliki peran yang harus diutamakan sebagai wahana peredam fanatisme sempit. Karena di dalam pendidikan multikultural terkandung ajaran untuk menghargai seseorang atau kelompok lain, walaupun berbeda suku, agama, ras, atau golongan. 5. Konflik kesatuan nasional dan multikultural. Ada unsur tarik-menarik antara kepentingan kesatuan nasional dengan gerakan multikultural. Di satu sisi, ingin mempertahankan kesatuan bangsa dengan berorientasi pada stabilitas nasional. Namun, dalam penerapannya, bangsa Indonesia pernah mengalami konsep stabilitas nasional ini dimanipulasi untuk mencapai kepentingan-kepentingan politik tertentu. Adanya GAM dapat menjadi contoh ketika kebijakan penjagaan stabilitas nasional ini berubah menjadi tekanan dan pengarahan kekuatan bersenjata. Hal ini justru menimbulkan perasaan antisipasi terhadap kekuasaan pusat yang tentunya hal ini bisa menjadi ancaman bagi integrasi bangsa. Di sisi multikultural, kita melihat adanya upaya yang ingin memisahkan diri dari kekuasaan pusat. Contohnya adalah gerakan OPM di Papua. Oleh karena itu, pendidikan multikultural diharapkan dapat menjembatani berbagai perbedaan ini agar tidak terjadi benturan antara kesatuan nasional dan multikultural. 6. Kesejahteraan ekonomi yang tidak merata di antara kelompok budaya. Beberapa peristiwa di tanah air yang bernuansa konflik budaya nyatanya dapat dipicu oleh persoalan kesejahteraan ekonomi. Contohnya yaitu konflik Sampit, di mana setelah diselidiki ternyata pemicunya yaitu kecemburuan sosial yang melihat warga pendatang memiliki kehidupan sosial ekonomi yang lebih baik dari warga asli. Melakukan tindakan yang anarkis terkait dengan ekonomi orang, walaupun diterjang meski beresiko negatif atau positif. Selain itu, pendidikan multikultural diharapkan dapat membuka jendela pikiran masyarakat akan perbedaan-perbedaan yang ada, yang dijumpai dari beragam lapisan seperti si kaya dan si miskin atau golongan borjuis dan proletar. 7. Keberpihakan yang salah dari media massa. Masyarakat perlu mewaspadai adanya pihak-pihak tertentu yang pandai memanfaatkan media itu untuk kepentingan tertentu yang justru membuyarkan budaya Indonesia. Begitu banyak berita buruk mengudara di mana memang sangat layak jual dan selalu mendapat perhatian publik. Namun, apabila berita tersebut menjadi tendensi, maka lambat laun akan memberikan pengaruh negatif juga pada budaya ketimuran. Untuk sekadar menjadi media sangat mempengaruhi bahwa generasi sekarang dan selanjutnya memiliki pemikiran yang cerdas dan kritis terhadap apa yang ditayangkan oleh media massa. Mata boleh saja mengembara dalam melihat media massa, namun pemikiran sudah seharusnya tidak mudah tersulut bara negatif yang ada di dalamnya.